محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kisah inspiratif tentang salah satu wali songo yang penuh karisma dan kebijaksanaan. Siapa lagi kalau bukan Sunan Bonang? Yuk, makin penasaran kan? Simak ya videonya. Kita akan mulai dari biografi sampai ke peninggalannya. Selamat menonton. Saya, Kartika Kamalia, akan menjelaskan mengenai biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari wali songo atau 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim, seorang putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi di wilayah Tuban, Jawa Timur dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang mendapat pendidikan ajaran agama Islam sejak kecil dari ayahnya sendiri. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan seni yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Maharani. Saya akan menjelaskan tentang metode dakwah Sunan Bonang. Metode dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebarkan Islam di Jawa dengan cara yang lembut dan penuh kearifan. Ia memanfaatkan seni dan budaya lokal seperti gamelan dan tambang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam. Lagu seperti Tombo Hati adalah salah satu karya dakwahnya yang terkenal. Selain itu, Sunan Bonang juga menggunakan bahasa dan simbol-simbol budaya Jawa agar ajaran Islam mudah dipahami. Ia mendirikan pesantren untuk mendidik santri dan menyebarkan ilmu agama. Pendekatan tasawuf atau spiritual juga digunakan agar Islam bisa diterima secara damai melalui wayang dan cerita rakyat, serta pendekatan yang santun dan tidak memaksa. Dakwah Sunan Bonang berhasil menyentuh hati masyarakat dan menyebarkan Islam secara luas di Nusantara. Saya Dafa Irfan akan menjelaskan beberapa peninggalan dari Sunan Bonang. Pertama, gamelan dan alat musik tradisional bernuansa Islami. Sunan Bonang dikenal memodifikasi gamelan untuk kepentingan dakwah. Ia menciptakan alat musik bonang, bagian dari perangkat gamelan yang dinamai dari namanya sendiri. Bonang digunakan untuk mengiringi tembang dakwah. Kedua, makam Sunan Bonang di Tuban. Terletak di Jalan Kiai Haji Mustain, Kelurahan Kutorejo, di daerah Jawa Timur. Makam ini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. 3. Masjid dan pesantren tradisional. Sunan Bonang mendirikan atau turut membina beberapa pesantren tradisional di wilayah Tuban dan sekitarnya sebagai pusat penyebaran Islam. Sayangnya, nama-nama pesantren dari zaman beliau tidak semua terdokumentasi. 4. Tradisi dakwah dengan wayang dan tembang. Sunan Bonang ada pelopor metode dakwah Islam lewat media wayang dan kesenian lokal, yang kemudian diteruskan oleh para wali lainnya. Ini menjadi warisan budaya religius yang masih hidup di masyarakat Jawa hingga kini. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmawati akan menjelaskan tentang biografi karya Sunan Bonang. 1. Kitab Tajusalatin diperdebatkan. Beberapa sumber menyebut Sunan Bonang sebagai penulis atau penyumbang isi dalam kitab Tajusalatin, kitab ajaran Islam pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Namun kepastian ini masih diperdebatkan karena ada juga yang menyebut karya ini dari zaman yang lebih akhir. 2. Suluk Bonan, sebuah teks spiritual dan filsafat Islam yang ditulis dalam bentuk tembang puisi Jawa. Suluk ini membuat ajaran tasawuf, mistisme Islam, kesadaran diri, dan kedekatan kepada Tuhan. Suluk ini banyak dibacakan dalam pengajian dan kajian agama tradisional di Jawa. Sunan Bonang banyak menciptakan lagu atau tembang Jawa yang isinya mengandung nilai-nilai Islam. Ia menggunakan tembang sebagai media dakwah. Contoh tembang To.
Saya Marsala Anjani akan menjelaskan mengenai perjalanan dakwah Sunan Bonang. Perjalanan dakwah setelah kembali dari pasar Sunan Bonang melalui dakwahnya dari Tuban, lalu meluas ke berbagai wilayah di Jawa. 1. Tuban, Jawa Timur, kota pelabuhan yang meramai dengan perdagangan. Sunan Bonang mendirikan pesantren dan menjadi guru spiritual banyak saudara dan masyarakat pelabuhan. Masuk Islam lewat pendekatan damai. 2. Lasem, Rembang. Lasem adalah kota pelabuhan dengan komunitas. Tionghoa Sunan Bonang menyebarkan Islam kepada masyarakat dengan latar belakang Hindu, Buddha, dan Tionghoa melalui seni dan budaya lokal. 3. Blora, Jepang, Penolanan. Wilayah yang masih kuat dengan pengaruh kepercayaan lokal. Sunan Bonang mengajarkan Islam kepada rakyat dan kalangan bangsawan termasuk adipati dan keluarganya. 4. Kudus dan sekitarnya. Berperan dalam memperkuat dakwah Wali Songo di daerah Kudus, Demak, dan Jepara, memberikan pengajaran tawafuf kepada santri dan calon walinya. Metode dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal inovatif dalam menyampaikan ajaran Islam, musik, dan tambang Jawa. Ia menciptakan tambang suluk seperti suluk Wijil, suluk Bonang. Lagu-lagu ini berisi ajaran tauhid, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Ia menggunakan alat musik tradisional seperti bonang, gamelan, dan rabab sebagai media dakwah. Simbolisme dan falsafah Jawa. Sunan Bonang menggunakan simbol-simbol dalam budaya dakwah. Arsitektur dalam bahasa Jawa melalui agar lebih mudah diterima masyarakat. Ia membumikan ajaran tawafuf dalam kearifan lokal. Pendidikan pesantren. Mendirikan pesantren di Tuban sebagai pusat pengajaran agama melahirkan banyak murid. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Dialog dan berdekatan damai. Berdakwah melalui perdebatan santun, berdiskusi dengan kaum Brahman dan penganut Hindu, Buddha tanpa kekerasan. Memasukkan ajaran Islam perlahan melalui kekesan dan akhlaknya. Dinda Putra Arifah akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Sunan Bonang. Jaringan dakwah dan murid. Sunan Bonang memiliki jaringan dakwah yang luas dan terorganisir, bekerja sama dengan Wali Songo lainnya. Murid-murid terkenal Sunan Kalijaga mengembangkan dakwah berbasis budaya. Para santri Tuban dan Lasem yang kemudian menyebarkan Islam ke pedalaman. Wafat dan warisan. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban dekat Masjid Agung. Ajaran dan metode dakwahnya masih digunakan dalam pendidikan pesantren hingga kini. Warisan Sunan Bonang, pesantren sebagai pusat dakwah, tembang suluk sebagai literatur spiritual Jawa, Islamisasi budaya tanpa konflik, terpanduan Islam dan tradisi Nusantara. Demikianlah kisah inspiratif dari Sunan Bonang. Semoga kisah Sunan Bonang ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.